Kajian kita pagi hari ini sampai pada ayat 67 surat Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel pada kejadian aneh, kejadian luar biasa yang pernah mereka alami bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa ceritanya? Waktu itu terjadi pembunuhan di kalangan mereka yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya terjadi perselisihan besar di antara mereka, bahkan sampai hampir terjadi peperangan di antara mereka. Kisahnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ibnu Hatim meriwayatkan kana rajulun min bani Israil aqiman la yuladu lahu. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang mandul, tidak punya anak. Wa kana lahu malun katsir. Dan dia memiliki harta yang banyak. Dia kaya raya, tidak punya anak. Wa kana banu akhihi warithahu. Sedangkan anak laki-laki saudara laki-lakinya adalah ahli warisnya. Di calon ahli warisnya adalah anak laki-laki saudara laki-lakinya. Tapi dia ingin cepat mendapat warisannya. Nah, dia tidak sabar nunggu pamannya meninggal. Faqatalahu thumma ihtamalahu laylan fawada'ahu ala babi rajulin minhum.
Maka dia membunuh pamannya, lalu dia bawa pamannya malam-malam, dia letakkan di depan pintu seorang laki-laki dari Bani Israel. Summa asbaha yadda'ihi alaihim. Kemudian paginya dia menuduh orang lain sebagai pembunuhnya. Nah, atau dikatakan dia berpura-pura kehilangan pamannya, seakan-akan bukan dia pembunuhnya. Kemudian dicari, pura-pura nyari, ketemu di depan pintu orang lain. Baik. Hatta tasallahu wa raqiba ba'duhum ala ba'din. Sampai besarnya perselisihan, perdebatan, saling tuduh. Mereka sampai mengeluarkan senjata dan sebagian dari mereka menaiki sebagian. Maksudnya apa ini? Sampai terjadi pukul-pukulan, berantem di antara mereka. Waqala dzurra'yi minhum wan-nuha. Lalu orang yang berakal, yang cerdas, yang bijak dari kalangan mereka berkata, "Ala ma yaqtulu ba'dukum ba'dha wa hadha Rasulullah fiikum." Untuk apa kalian saling bunuh? Sementara ada Rasulullah, utusan Allah di tengah-tengah kalian. Fa'atau Musa alaihi salam fadzakaru dzalika lahu. Maka mereka datang kepada Nabi Musa dan menceritakan kejadiannya kepada Nabi Musa. Faqala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka Nabi Musa berkata pada mereka, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka menjawab, apakah engkau mentertawakan kami? Apakah engkau menghina kami? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. An akuna minal jahilin, supaya aku tidak menjadi orang yang bodoh. Artinya saya tidak bercanda, saya sungguh-sungguh. Qala falau lam ya'taridu la ajza'at anhum adna baqaratin. Rawi mengatakan, seandainya mereka tidak membantah atau tidak mempersulit, seharusnya sapi apapun yang mereka sembelih itu mencukupi. Walakinnahum syaddadu fasyaddada alaihim. Akan tetapi mereka memberatkan diri dengan menanyakan yang tidak perlu ditanyakan, maka Allah pun memberatkan kepada mereka. Hatta tahu ilal baqarah allati umiru bidhabhiha. Sampai akhirnya mereka mendapatkan sapi yang mereka diperintahkan untuk menyembelihnya. Fawajaduha inda rajulin laisa lahu baqaratun ghairuha. Nah, maka mereka menjumpai sapi itu di sisi seorang laki-laki yang tidak mempunyai sapi kecuali sapi itu. Faqala wallahi la anqusuha min mil'i jildiha dhahaban. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengurangi atau menurunkan harganya dari emas sepenuh kulitnya. Sapi itu dia hargai emas sepenuh kulit sapi itu. Ya. Jadi sapi itu dikuliti, dibikin wadah, maka diisi emas sampai penuh itu harganya. Fa'akhadhuha bimil'i jildiha dhahaban. Maka mereka membelinya dengan harga emas sepenuh kulitnya. Fadhabahuha. Lalu mereka menyembelihnya. Fadharabuhu bi ba'dhiha. Lalu dia pukulkan sebagiannya sapi itu kepada jenazah yang diributkan. Faqama, maka jenazah itu pun bangun, bangkit. Ini. Faqalu man qatalaka. Lalu mereka bertanya, siapa yang membunuhmu? Faqala hadza.
Dia tunjuk ini. Siapa yang ditunjuk? Ibni akhihi. Anak laki-laki, saudara laki-lakinya, ini keponakan saya sendiri yang mau bunuh saya. Tsumma mala mayyitan. Setelah itu dia tertidur lagi, jatuh lagi, keadaan mati. Falam yu'ta min malihi syai'an. Maka keponakannya tidak diberi hartanya, tidak diberi warisannya sedikit pun. Falam yuwarras qatilun ba'du. Setelah itu, setelah kejadian itu, nah, setiap orang yang membunuh ahli warisnya agar segera mendapatkan bagian warisnya, dia tidak diberi warisan. Oh iya, itu ceritanya. Nah, cerita dari ayat ini kurang lebihnya seperti itu. Coba kita baca ayatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi. Maksudnya wadhkuru idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah kalian idh, waktu itu. Qala Musa, Nabi Musa berkata di qaumihi, pada kaumnya. Ingatlah pada apa? Kejadian yang pernah kalian alami bersama bersama dengan siapa? Nabi Musa. Kejadian apa itu yang kita ceritakan tadi? Terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel, lalu mereka saling tuduh sampai terjadi perselisihan besar yang hampir menimbulkan peperangan tadi. Lalu kalian datang kepada Nabi Musa untuk minta apa? Minta solusinya. Lalu Musa menjawab, qala Musa liqaumihi, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, memberikan apa? Solusi atas dasar apa? Musa memberikan solusi atas dasar apa? Ra'yi dia, bukan atas dasar wahyu. Nah, Musa menyampaikan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, perintah kepada kalian, an tadhbahu baqarah, supaya kalian menyembelih seekor sapi. Nah, maka Nabi Musa mendapatkan wahyu dan dia sampaikan langsung kepada kaumnya bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Nah, seekor sapi awalnya bebas. Ya, pokoknya seekor sapi. Nah, seandainya waktu itu mereka sembelih sapi apa saja, sapi mana saja, itu sudah cukup. Seandainya mereka nggak menanyakan sapinya yang bagaimana, umurnya seberapa, warnanya seperti apa, ciri detailnya seperti apa, seandainya mereka tidak bersulit diri dengan menanyakan itu, nah, sapi mana saja bisa mereka sembelih. Tapi mereka tidak mau, kecuali apa? Memberatkan diri. Baik. Qalu atattakhiduna huzwa. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna, apakah engkau menjadikan kami huzwan, sebagai tertawaan? Maksudnya kamu menghina kami ya. Ini masalah serius, masalah besar. Apa hubungannya dengan menyembelih sapi? Apa hubungannya dengan sapi? Nah, ini bisa kita bayangkan jeleknya adab Bani Israel kepada nabinya. Padahal seharusnya dengan mereka mengakui Musa sebagai Rasulullah, tidak perlu ada komentar seperti ini. Perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah perintah dari Allah. Masuk akal atau tidak masuk akal? Bisa mereka cerna maksudnya atau tidak? Seharusnya apa? Orang yang mengakui nabinya, orang yang mengakui rasulnya sebagai utusan Allah, seharusnya percaya apapun yang disampaikan. Qala,
Nabi Musa menjawab, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, supaya aku tidak menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Musa mengatakan apa? A'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah supaya aku tidak menjadi orang yang bodoh. Mudah-mudahan aku bukan orang yang bodoh, begitu gampangnya. Kenapa? Karena hanya orang yang bodoh saja yang berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, hanya orang-orang yang bodoh yang berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hanya orang-orang yang bodoh yang mau merendahkan, menghina, menertawakan orang lain. Sedangkan orang yang cerdas, yang berakal, dia paham, dia tahu bahwa termasuk aib, cacat terbesar bagi seseorang, termasuk sesuatu yang akan merusak, merendahkan agama dan akal dia, adalah hinaan dia kepada manusia semisal dia. Orang yang berakal tahu itu. Menghina orang lain itu adalah aib besar. Menghina orang lain itu merusak kesempurnaan agamanya. Menghina orang lain itu mengurangi akal dia. Nah, walaupun katakan dia memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Walaupun dia katakan lebih pintar daripada yang lain, orang yang berakal tidak akan merendahkan orang lain. Walaupun dia merasa saya lebih Allah memberi dia keutamaan lebih banyak ibadahnya, lebih taat kepada syariat, tidak. Dia tidak akan merendahkan orang lain. Dia akan merendahkan orang lain. Justru dengan kelebihan yang dia miliki, dia akan sibuk dengan apa? Mensyukuri Tuhannya, mensyukuri Rabbnya atas kelebihan yang diberikan padanya. Nah, dia dengan kelebihan yang dimilikinya, dia justru merasa dia harus punya rasa belas kasih kepada hamba Allah yang lain yang tidak diberi kelebihan seperti dia. Bila dia diberi kelebihan harta, maka orang yang berakal, dia merasa selain saya harus bersyukur, saya juga harus punya belas kasih kepada orang-orang yang miskin. Bila dia diberi kecerdasan, diberi ilmu yang banyak, maka dia selain bersyukur kepada Allah, dia juga merasa iba, merasa kasihan kepada orang-orang yang tidak diberi ilmu seperti dia, bukan malah merendahkan. Maka Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam mengatakan, A'udzu billah an akuna minal jahilin. Saya bukan orang bodoh gampangnya gitu ya. Nah, artinya nggak mungkin saya menghina kalian. Karena apa? Menghina kalian itu adalah perbuatan orang yang bodoh. Menghina itu perbuatan orang yang bodoh. Nah, orang bodoh itu ada dua macam. Yang pertama, yang dikatakan orang yang bodoh adalah orang yang perilakunya jelek. Orang yang perilakunya jelek. Nah, dan melanggar hak-hak orang lain seperti menghina, merendahkan. Nah, atau enggak tahu dengan hak orang lain. Makanya dikatakan apa? Bodoh. Nah, dia berperilaku jelek,
melanggar hak orang lain. Ini dikatakan bodoh karena apa? Tidak mengerti haknya orang lain. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dalam puasa dia tidak bisa meninggalkan ucapan bohong, wal jahla, dan kebodohan. Nah, man lam yada' qaula zur wal jahla. Nah, dia tidak bisa meninggalkan atau tidak meninggalkan ucapan bohong dan kebodohan. Apa yang dimaksud kebodohan ini? Berbicara atau berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain. Mencela, menggibah, apalagi mau menganiaya, mengambil harta yang tidak halal, dan seterusnya. Ini semua adalah perbuatan bodoh. Nah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki hajat untuk memberi dia pahala walaupun dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Baik. Ini arti bodoh yang pertama. Apa tuh? Perilaku yang jelek dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Yang kedua, bodoh juga artikan tidak adanya ilmu dan pengetahuan. Tidak adanya ilmu dan pengetahuan. Nah, inilah orang-orang bodoh yang kita diperintahkan untuk kasihan kepada mereka. Nah, dengan mengajari, dengan menyampaikan ilmu, dengan mendakwahi. Nah, baik. Seperti tadi kita katakan bahwa seandainya Bani Israel langsung mengerjakan perintah Nabi Musa ketika Allah memerintahkan mereka menyembelih sapi, langsung saja mereka kerjakan, gak usah banyak tanya, gak usah mempersulit diri. Sapi apapun yang mereka sembelih itu cukup. Tapi Bani Israel bukan orang yang seperti itu. Kebiasaan membangkang, kebiasaan mempersulit diri, kebiasaan tanatu. Nah, itu adalah karakter mereka. Maka mereka bertanya kepada Nabi Musa, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah engkau untuk kami. Berdoa kepada siapa? Rabbaka, kepada Rabbmu. Apa yang diminta? Yubayyin, supaya Allah menjelaskan lana, kepada kami. Mahia, apakah sapi itu? Maksudnya yang umurnya seberapa? Nah, mereka mulai mempersulit diri dengan menanyakan sapi yang umurnya berapa? Apa yang baru lahir? Apa yang masih kecil? Apa yang masih muda? Apa yang setengah tua? Apa yang sudah tua? Sapi kan banyak. Nah, sapi kan banyak. Nah, ada sapi tua, ada sapi setengah tua, ada sapi muda, ada sapi kecil, ada sapi agak gede, kan banyak. Mana yang disembelih katanya? Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mereka mengatakan, "Fala ya'taradu baqaratan fadhabahuha la ajza'at anhum." Seandainya waktu itu mereka nyembelih sapi manapun itu cukup. Walakin syaddadu wa ta'annadu
ala Musa fashaddadallahu alaihim. Akan tetapi mereka memberatkan diri, memperbanyak pertanyaan yang tidak perlu kepada Nabi Musa, maka Allah memberatkan kepada mereka. Qala Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu, Allah berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu, sapi yang mana? Yang Allah perintahkan untuk disembelih adalah baqaratun, seekor sapi, la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. Nabi Musa pun menjawab, Allah berfirman bahwa sapi yang harus kalian sembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Tidak tua sekali dan tidak muda sekali. Faham? Nah, tidak muda sekali dan tidak tua sekali. Nah, yang seperti apa? Awanun baina dzalik. Yang pertengahan. Tengah-tengah. Baina dzalika, di antara demikian itu, antara yang tua dan yang muda. Ibnu Abbas mengatakan artinya adalah nisfun bainal kabirati was-saghirah. Tengah-tengah antara sapi yang tua dan yang muda. Wa hiya aqwa ma yakunu minad dawabi wal baqar. Wa ahsanu ma takunu. Sapi yang seperti itu adalah apa? Sapi yang sedang kuat-kuatnya dan sedang bagus-bagusnya. Dari yang tadi seharusnya sapi mana saja bisa mereka sembelih, setelah mereka menanyakan, Allah memberikan kriteria, batasan. Sapi yang harus disembelih kriterianya seperti ini. Tidak tua banget, tidak muda. Tidak muda banget. Sapinya yang sedengan. Nah, sapinya yang sedengan. Sapinya itu adalah sapi yang sedang kuat-kuatnya dan sedang bagus-bagusnya. Nah, tambah repot kan sekarang? Nah, faf'alu, maka mengerjakanlah kalian ma, pada apa-apa tu'marun, yang kalian diperintahkan. Maka kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Sudah, tidak usah memberatkan diri lagi dan tidak usah menanyakan yang nggak perlu lagi. Nabi Musa sudah mengingatkan begitu. Ya, itu sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas. Tidak usah memberatkan diri dan tidak usah menanyakan yang tidak perlu ditanyakan. Itu namanya ta'annud. Ya, ta'annud itu apa? Memperbanyak tanya yang tidak perlu ditanyakan. Paham tuh? Nah. Bani Israel. Nah. Sudah diingatkan, jangan memberatkan diri, jangan menanyakan sesuatu yang tidak perlu. Masih ngengkel. Nah, kalau orang sekarang ngadepi model Bani Israel ini jawabnya apa nih? Wis angel gitu katanya. Kalau mereka berkata, ud'u lana rabbaka, berdoalah engkau lana, untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu. Minta lagi penjelasan kepada Allah, doa lagi kepada Allah. Apa? Yubayyin lana ma launuha,
supaya Allah menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya sapi itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, mereka menanyakan sapi yang warnanya seperti apa. Sapi yang disebutkan nggak muda, nggak tua itu kan banyak. Warnanya yang kayak apa? Nah, kala Nabi Musa menjawab, innahu yaqul. Allah berfirman, innaha baqarah. Innaha, sesungguhnya sapi itu adalah baqaratun, seekor sapi. Safra'u, yang berwarna kuning. Faqi'un, yang sangat kuning. Apa maksudnya faqi' itu? Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah syadidatus sufrah takadu min sufratiha tabyaddu. Sangat kuning sampai warnanya mendekati putih. Warnanya kuning mendekati putih. Wahb bin Munabbih menambahkan, idza nazarta ila jildiha takhayyalta anna syu'a asy-syamsi yakhruju min jildiha. Warnanya itu kalau engkau melihat kulitnya sapi itu, maka engkau akan membayangkan bahwa ada cahaya matahari keluar dari kulitnya. Nah, warna kulitnya seperti itu. Atau warna bulunya seperti itu. Kalau orang melihat ke bulunya atau ke kulitnya, seakan-akan ada cahaya matahari keluar darinya. Nah, persis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Warnanya kuning sekali dan agak keputihan. Kuning-kuning keputihan. Tasurrun nadhirin, membuat senang pada orang-orang yang melihat. Orang yang melihatnya pasti senang. Karena apa? Warnanya bagus banget. Warnanya indah banget. Kulitnya tuh kuning, bersih. Nah, seakan-akan dari kulitnya sapi itu keluar cahaya matahari. Sudah cukup jelas. Ya enggak? Sudah cukup jelas. Bila mau dikerjakan, nah, itu sudah bisa, ya. Pilihannya banyak, ya enggak? Nah, sapi dengan warna seperti itu, walaupun sulit dicari, tapi masih banyak, gitu ya, masih ada. Enggak terlalu sulit. Tapi Bani Israel itu tadi kebiasaannya ta'annud, menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Nah, mereka berkata lagi, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah engkau untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu. Yubayyin, supaya Allah menerangkan, lana, kepada kami, mahia, apakah sapi itu? Maksudnya sapi yang mana itu? Innal baqara, sesungguhnya sapi, tasyabaha, saling serupa, alaina, menyulitkan kami. Mereka mengatakan, hai Musa, coba minta lagi
kepada Allah untuk menjelaskan sapi yang mana. Sapi yang warnanya kuning seperti itu tuh banyak. Nah, kalau kami hanya disuruh sembelih sapi yang warnanya kuning, ya, enggak tua, enggak muda, bingung. Kenapa bingung? Pilihannya banyak. Akalnya di mana nih? Nah, mengerjakan perintah, ya, dengan pilihan yang banyak, nggak mau. Maunya perintah yang nggak ada pilihannya lagi. Nah, wa inna, dan sesungguhnya kami insya Allah muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Bisa menemukan sapi yang dimaksud. Nah, kalau dijelaskan betul ciri-cirinya seperti apa, nah, umurnya seperti apa, warnanya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, nah, insya Allah kami bisa menemukannya. Qala, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, Allah berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu adalah baqaratun, seekor sapi, la dzalulun, yang tidak hina atau tidak dihinakan, tuthirul arda, membajak bumi, wala taskil harsa, dan tidak menyiram tanaman. Sapi itu adalah sapi yang tidak digunakan untuk membajak, tidak digunakan untuk menyiram tanaman. Sapi apa nih? Nah, sapi yang memang hanya dipelihara untuk dibesarkan, untuk dirawat, itu saja. Tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pernah dipakai untuk bercocok tanam, tidak pernah dipakai untuk menyiram tanaman, nggak pernah. Sapinya nganggur, sapi sultan. Musallamatun, sapi itu terbebas atau diselamatkan. Maksudnya selamat dari apa? Selamat dari cacat, nggak ada cacatnya. Sapinya tidak ada cacatnya. Berarti mengatakan musallamatun minal uyubi au minal amal. Sapi ini bebas dari cacat dan dari kerjaan. Artinya sapi ini nggak ada cacatnya sama sekali dan tidak pernah dipekerjakan sama sekali. Ya, selain tidak dipakai untuk membajak, menyiram tanaman, kerjaan yang lain juga enggak. Ya, enggak ada untuk narik gerobak, enggak ada untuk yang lain-lain, yang enggak ada. Pokoknya sapinya ini sapi nganggur, sapi nganggur. Baik. La syiyata fiha. Syiyah ini di kalangan ahli tafsir ada perbedaan penafsiran. Misalnya Mujahid bin Jabr menafsirkannya la bayada wala sawada. Tidak ada warna putih dan tidak ada warna kuningnya, hitamnya. Pokoknya warnanya kuning semua tadi. Kuning apa? Kuning keputihan. Tidak ada warna lain.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkannya, la launa fiha ghaira launihal mausuf al-mutaqaddam. Dalam sapi itu tidak ada warna selain warna yang diterangkan tadi. Warnanya kuning semua. Kuning apa? Kuning keputihan seperti cahaya matahari. Baik. Kemudian ahli tafsir yang lain mengartikan la syiyata fiha, artinya adalah la aiba fiha. Tidak ada cacat dalam sapi itu. Berarti kalau begitu makna la syiyata fiha itu menguatkan makna yang mana? Musallamah. Nah, artinya musallamah adalah la syiyata fiha. Nah, diselamatkan, tidak ada, artinya tidak ada cacat sama sekali dalam sapi itu. Coba sekarang jadi sulit. Nah, berarti sekarang sapinya harus yang tidak tua, tidak muda. Warnanya harus yang kuning seperti cahaya matahari. Kemudian warnanya nggak boleh ada campuran warna lain dalam bulunya. Sapinya tidak boleh sapi yang pernah dipakai untuk membajak, menyiram tanaman, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sapinya tidak boleh ada cacat sama sekali. Dari yang asalnya Allah hanya perintah antadbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Sembelihlah seekor sapi, baqarah. Nah, bahkan Allah menyebutnya dengan isim apa? Nakirah. Baqarah artinya umum nih, sapi mana saja boleh. Gak ada apa? Batasan. Sapinya ukurannya berapa, warnanya seperti apa, umurnya seberapa, gak ada ketentuan sama sekali. Pokoknya sapi mana saja boleh. Nah, kemudian begitu mereka tanya, nah tidak apa, mereka menanyakan yang gak perlu, memberatkan diri, menyulitkan diri, Allah menambah. Apa itu? Baqaratun la faridun wala bikr. Nah, sapi mana saja juga masih umum sifatnya. Sapi mana saja. Tapi yang tidak tua dan tidak muda. Mereka masih menyulitkan diri lagi. Sapi yang kayak gitu terlalu banyak. Warnanya yang kayak apa? Sekarang dia ditambah lagi. Safra'un faqi'un launuha. Nah, safra'u faqi'un launuha. Warnanya kuning keputihan seperti cahaya matahari. Dan tidak ada warna lain dalam tubuhnya. Kemudian mereka masih tanya lagi. Allah menambahkan lagi kriterianya. La dalulun tuthirul arda wa la taskil haras. Nah, sapinya nggak pernah dipakai untuk kerja. Nah, buat bajak, buat nyiram, buat angkut, buat apa saja nggak pernah. La syiyata fiha musallama, la syiyata fiha. Tidak ada cacatnya sama sekali. Qalu, mereka berkata, al-an, sekarang, jita, engkau telah datang bil haqqi, dengan kebenaran. Kurang ajar enggak nih? Ngomongnya begitu kepada Nabi Musa. Oke Musa. Nah, berarti sudah jelas. Nah, kamu sudah menyampaikan yang benar.
Apa nih maksud kalimat ini? Kalimat ini bila kita renungkan, seakan-akan mereka tidak mau menurut kepada Nabi Musa, kecuali apabila menurut mereka perintahnya Musa itu benar. Hah? Padahal Musa itu siapa? Musa itu bukan pemimpin biasa. Ya, nah, bukan pemimpin biasa. Musa itu bukan sekedar imam, bukan sekedar amir, bukan. Musa itu adalah Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu apa? Wahyu. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu mesti benar. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu, ya, bila tidak cocok dengan akal kita, yang kita salahkan apa? Akal kita atau yang disampaikan oleh Rasul? Akal kita. Tapi apa kata mereka? Sekarang yang kamu sampaikan benar. Seakan-akan mereka ini bisa menilai bahwa yang disampaikan oleh Rasul itu benar atau salah. Mereka bisa memilih, kalau mereka anggap benar mereka ikuti, kalau mereka anggap nggak benar nggak mereka ikuti. Jadi nggak ngerti adab dengan Rasul. Padahal taat kepada Rasul itu adalah taat yang mutlak. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul, kita harus percaya. Harus apa? Taat. Apakah kita tahu hikmahnya atau tidak? Apakah kita merasa cocok dengan akal kita atau tidak? Nah, ukuran kita taat kepada Rasul atau taat kepada Allah, Rasul adalah apa? Allah perintah begini, Rasul perintah begini, ya sudah. Nah, makanya sering kita dengarkan bahwa hikmah utama dari setiap perintah adalah hikmah ta'abbudi. Hikmah apa? Hikmah ta'abbudi. Hikmah pertama yang harus kita yakini dari setiap perintah Allah Rasul adalah ta'abbudi. Apa itu? Saya itu hamba. Saya itu mamluk. Apa yang pun yang diperintahkan oleh Rabb, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan saya taat. Itu namanya hikmah apa? Ta'abbudi. Kenapa kamu lakukan itu? Perintah Allah. Kenapa kamu lakukan itu? Perintah Rasul. Selesai. Nah, walaupun kita juga meyakini bahwa setiap perintah Allah, setiap perintah Rasul itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmah-hikmah itu terkadang kita bisa memahaminya, terkadang kita tidak bisa memahaminya. Sesuatu yang menurut kita nggak cocok dengan akal, yang kita tuduh pertama kali siapa? Akal kita. Yang selalu kita tuduh, yang selalu kita persalahkan ketika akal kita tidak merasa cocok dengan perintah Allah Rasul dengan syariat, yang pertama kali atau yang selalu kita tuduh adalah akal kita. Nah, kita tidak pernah menuduh syariat ini nggak cocok dengan akal, enggak. Tapi akal nggak cocok dengan syariat, itu yang benar. Nah, yang nggak cocok adalah akalnya. Paham? Yang nggak benar adalah akalnya, yang nggak beres adalah akalnya. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa gimana? Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang kamu sudah menunjukkan bahwa perintahmu benar. Seakan-akan mereka mengatakan apa? Kalau perintahmu benar tak ikuti, perintahmu nggak benar nggak tak ikuti.
Nah, ini omongan yang tidak benar, yang tidak beradab di hadapan Rasul. Beda dengan ketaatan kepada imam, kepada waliul amr, kepada amir, kepada penguasa. Ketaatan kita ada batasnya. Apa itu? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Batasannya selagi perintahnya baik. Nah, baik tidak itu ukurannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Taat kepada penguasa, taat kepada imam, kepada amir. Batasannya adalah apa? Malam yu'mar bima'siyah, selagi tidak diperintah dengan maksiat. Tapi kalau perintah itu datangnya dari Allah Rasul, masa kita katakan ini perintah maksiat, ini perintah nggak benar? Tidak mungkin. Nah, fadabahuha, maka mereka menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir mereka tidak mengerjakannya. Nah, hampir saja mereka tidak bisa mengerjakannya. Arti kalimat ini bisa seperti yang dalam ceritanya tadi, artinya mereka kesulitan untuk mengerjakannya. Nah, mereka kesulitan untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena mereka mempersulit diri. Nah, akhirnya sapi yang harus mereka sembelih juga sulit untuk dicari. Nah, sapi ditemukan dengan kriteria yang disebutkan. Nah, tapi yang punya tidak mau jual kecuali dengan harga yang sangat mahal. Baik. Atau artinya adalah wa ma kadu yaf'alun. Nah, hampir saja mereka tidak mau mengerjakannya. Kenapa? Karena kebiasaan mereka menunda perintah Allah, malas, meremehkan pada perintah Allah. Sehingga walaupun akhirnya mereka kerjakan, tapi itu hampir saja tidak mereka kerjakan. Sudah jelas begitu, katanya oke, sudah jelas bisa dikerjakan, tapi nggak segera dilaksanakan. Akhirnya sapi itu bisa mereka sembelih. Setelah disembelih, gimana perintahnya dalam ayat? Faqulna taribuhu bi ba'dihha. Allah memerintahkan mereka untuk memukul jenazah itu dengan sebagian dari sapi itu. Baik. Bi ba'dihha ini tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bi ba'dihha itu apanya. Tidak disebutkan apakah itu lidahnya, apakah itu ekornya, apakah itu tanduknya, apakah itu kakinya, nggak ada. Dan memang tidak ada faedahnya apabila kita gali, kita tetapkan, bi ba'dihha itu yang sahih adalah ekornya, atau bi ba'dihha itu yang sahih adalah lidahnya. Nggak ada faedahnya. Kenapa? Ini juga nggak bisa kita tiru kok. Ini juga nggak bisa kita tiru. Nanti kalau ada orang mati, nah kita lakukan ritual seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Gimana? Potong sapi, pukul dengan ekornya, nggak bisa, nggak bisa kita tiru. Makanya mentayin atau memastikan bi ba'dihha itu apanya, itu tidak ada faedahnya. Begitu di dalam Al-Quran, ketika ada lafaz-lafaz yang disebut umum, tidak ta'yin, biasanya kalau ditakyin juga nggak ada manfaatnya. Nah, seperti dalam kisah Nabi Adam, gimana? Wala taqaraba hadhihi syajarah. Kalian jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Pohon yang mana tuh? Nah, kalau dengan waktu Nabi Adam dan Hawa diperintahkan jangan dekat-dekat, ya jelas pohonnya yang mana. Tapi kita tidak mendapatkan cerita bahwa itu pohon apa. Ya, apakah itu pohon rambutan, apakah itu pohon apel, apakah pohon kelengkeng atau apa, nggak ada.
nggak ada penjelasannya. Apakah itu pohon tin atau zaitun, nggak ada penjelasannya. Maka dan itu ternyata ketika ditayin juga nggak ada faedahnya. Misalnya ditayin, oh ternyata itu pohon zaitun tuh, kita haram makan pohon zaitun, buah zaitun, enggak juga. Oh itu pohon rambutan, kita haram makan rambutan juga tidak. Oh itu pohon kelengkeng, kita haram makan kelengkeng juga tidak. Jadi kebanyakan hal-hal yang tidak dirinci di dalam Al-Quran dan Sunnah itu kalaupun dirinci tidak ada faedahnya. Mereka pukul dengan sebagiannya, kemudian apa? Nah, mayatnya bangun sebentar, tidak menunjukkan siapa yang membunuh dia. Nah, lalu dia kembali mati lagi. Kejadian ini mereka saksikan di depan mata kepala mereka. Nah, kejadian seperti ini seharusnya menambahkan apa? Keimanan mereka, ketakwaan mereka. Akan tetapi, nah, Bani Israel adalah Bani Israel. Nah, orang yang mayoritas keras hati. Nah, ada kejadian seperti itu mereka tidak menjadikan sebagai pelajaran, tidak mereka jadikan sebagai renungan, nah, tidak menjadikan kuatnya iman mereka. Bahkan dalam ayat berikutnya nanti dikatakan gimana? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Nah, setelah kejadian itu hati kalian justru tambah keras. Nah, tidak menjadi lunak, tidak menjadi tambah imannya. Tayyib, saudara sekalian, waktu kita sudah habis untuk fawaid dari ayat-ayat yang kita kaji malam pagi hari ini. InsyaAllah kita bahas di kajian besok insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.